Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di kelas virtual melalui Zoom di pembelajaran sejarah Indonesia pada materi pendudukan Jepang di Indonesia. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini berlangsung secara hikmat. Silahkan Syarif. Marilah Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan mengenai standar kompetensi dasar, mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, dan ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pertama ini. Dalam pertemuan ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nanti setelah beberapa slide yang Ibu sampaikan di sini, Ibu akan memberikan berbagai masalah kepada beberapa kelompok, di mana masalah-masalah itu akan berbeda-beda dari masing-masing kelompok dan harus diselesaikan oleh kelompok masing-masing melalui diskusi di WA Group, lalu disampaikan, dipresentasikan melalui Zoom meeting. Nah, di sini Ibu akan bertanya, sebelum kita masuk ke pendudukan Jepang, kira-kira ada Jepang ini bangsa apa sih? Termasuk dalam rumpun bangsa apa? Apa Eropa, Afrika, Asia, atau Amerika? Saya, Bu. Ya, silakan. Asia. Ya, betul. Bangsa Asia. Beda atau sama? Jepang di Indonesia dan ketika Belanda menduduki Indonesia. Sama atau tidak? Beda? Ya jelas beda ya, karena satu bangsa Asia, satu bangsa Eropa. Tapi bagaimana sih perbedaannya? Kalau Belanda kemarin menduduki Indonesia berapa lama? 350. 350 tahun, kurang lebih 3,5 abad. Nah, kalau Jepang ya hanya 3,5 tahun nantinya. Sampai disinilah finalnya Indonesia bisa mencapai proklamasi kemerdekaan. Nanti akan kalian pecahkan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu akan kasih slide. Mengapa Indonesia? Karena Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk ke. Sekarang, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di minggu yang lalu, ada 3 kelompok, masih ingat ya? Masih ingat di kelompok masing-masing? Silakan kalian diskusikan. Untuk kelompok 1, permasalahan yang diberikan kelompok 1 yang harus dipecahkan adalah bagaimana sih proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Itu kelompok 1. Jelas kelompok 1? Oke. Kemudian untuk kelompok 2, permasalahan yang akan dibahaskan ini mengenai faktor apa saja yang di latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Kelompok 3, permasalahannya adalah bagaimana respon bangsa Indonesia menyambut kedatangan Jepang di Indonesia. Setelah ini Ibu akan minta kalian untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing melalui WA Group. Ibu akan berikan waktu sekitar 10 menit. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer
yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari-Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam, mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama Abdacom, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Wales, pusatnya terletak di Bandung. Bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai tujuan awal Jepang menduduki Indonesia? Saya Anissa Zahra akan menjawab pertanyaan dari Dita, mewakili kelompok 1. Jawabannya adalah Jepang menduduki Indonesia adalah untuk memperkuat posisi militernya dalam menghadapi sekutu dan mengambil sumber minyak bumi guna kepentingan industri negara Jepang. Ya, karena Jepang ini membutuhkan daerah-daerah pemasok sumber minyak bumi. Boleh, bangsa Indonesia merespon dengan baik kedatangan Jepang ke Indonesia. Janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Ya, karena Jepang itu mengaku sebagai siapa? Saudara tua. Saudara tua. Benar. Saudara tuanya Indonesia karena sama-sama berasal dari Asia. bangsa Asia. Betul. Sebelum Ibu tutup, nanti Ibu akan share link untuk post-test melalui WA Group. Jadi, setelah pembelajaran ini Ibu tutup, kalian bisa langsung akses link itu melalui WA Group kalian dan kerjakan soal post-test melalui Google Form dengan waktu yang sudah Ibu tentukan di link tersebut. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah join di sesi kegiatan bimbingan belajar. Ya Bu, di sini Bu, dalam pembelajaran daring Oh, ini banyak kendala-kendalanya, misal dalam jaringan. Biasanya kan kalau di jaringan itu susah-susah gampang gitu Bu, apalagi kalau sekarang kan musim hujan kayak gitu Bu. Jadi tuh susah gitu Bu, sinyal kadang tuh mendadak hilang kayak gitu Bu. Itu pas nanti misal dalam mata pelajaran matematika ngadain Zoom kayak gitu, terus pas udah join tiba-tiba hujan kayak gitu. Jadi tuh sinyal kadang hilang kayak gitu loh Bu. Terus dalam pemahaman pembelajaran, nah itu tuh misal dalam matematika, nah Rahma kan lemah dalam matematika, apalagi dengan adanya daring kayak seperti ini, susah gitu Bu memahaminya, kayak kurang, misalkan kalau misal tatap muka misal masih enak Bu, masih ditanyain secara langsung kayak gitu Bu. Kalau kayak gini kadang di Zoom itu pas ngejelasin macet-macet suaranya, terus terkadang mau nanya sinyal dari pihak saya jelas Bu? iya ya jelas. Iya gimana? Lanjutkan. Terus yang terakhir ini kurang diskusi Bu. Kalau misal kalau tetap muka kan enak Bu. Kalau misal nggak tanya bisa nanya-nanya sama kawan kayak gitu, bisa sharing bareng gitu. Apa sih yang nggak bisa dari saya gitu? Nanti saya tanyain sama kawan-kawan saya gitu Bu. Cukup Bu. Oh gitu. Gitu ya. Oke, cukup Rahma? Cukup Bu. Iya, jadi memang sih kalau pembelajaran daring tuh nggak cuma Rahma aja, Ibu juga sih sebenarnya juga ngalamin kurang efektif gitu ya, terutama sih jaringan. Di sini juga Ibu juga sering sih ngalami trouble gitu soal jaringan. Tapi ya gimana mungkin solusinya bisa kita Rahma bisa cari tempat yang lebih
di mana tuh kira-kira ada jaringan yang bagus, dapat sinyal yang bagus. Atau mungkin juga bisa ganti provider. Ya, diskusi juga sih sama orang tua.